Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran TIK. Pada minggu ini kita sudah masuk minggu yang ke-11 dengan materi fungsi icon group editing pada Microsoft Excel. Baiklah Ananda, group editing memiliki 5 jenis icon. Di antaranya adalah auto zoom, fill, clear, sort and filter, find and select. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai fungsi editing ini, silahkan Anda simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, silahkan diperhatikan, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Adapun grup yang kita harus jelaskan pada pertemuan ini adalah grup editing. Ya, grup editing silahkan diperhatikan, Ibu perbesar. Nah, ini adalah grup editing. Jadi di dalam grup editing ini ada beberapa icon 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis icon yang terdapat pada grup editing. Apa itu grup editing? Adalah untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis mencari dan mengganti data teks atau angka. Itu adalah editing. Jadi editing ini mengubah, mengedit, mengganti ya. Nah, untuk menjelaskan fungsi dari icon-icon ini, bisa Anda perhatikan tabel yang Ibu buat pada tampilan ini. Ya, ini adalah tabel harga barang. Nah, terdiri dari nama barang, monitor, mouse, printer, speaker, keyboard, sampai dengan harganya berapa, jumlah barangnya berapa. Nah, sekarang kita awali dari grup icon yang pertama, auto zoom ya, auto zoom. Nah, apa fungsinya ini? Fungsinya adalah untuk menjumlahkan isi sel yang terpilih, untuk menjumlahkan isi sel. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah kolom kita, kolom F. Selnya jumlah barang, F3, F4, 5, jumlahnya F5, 10, F6, 5, F7, 3, dan F8, 8. Nah, sekarang kita akan jumlahkan berapa total semuanya. Sekarang untuk menjumlahkan atau menggunakan icon ini, selnya harus kita blok terlebih dahulu. Kita blok semuanya seperti ini. Lalu klik auto zoom ya. Nah, 31 dia akan menjumlah 31. Atau Ibu ulangi, Ibu blok semuanya. Klik panah di sampingnya. Nah, ini icon-iconnya. Ada sum, ada average, ada count number, ada max, ada min, ada more function. Nah, kalau sum ini untuk menjumlahkan isi sel. Nah, sekarang Ibu klik sum. Nah, maka akan muncul di sini 31. Ibu kasih warna biar jelas. Ya, Ibu bedakan warnanya. Warna merah. Nah, 31 ini adalah sum ya. Sekarang kita blok lagi, Ibu ambil lagi panah ini average. Average ini untuk mencari rata-rata. Berarti berapakah nilai rata-rata di setiap sel ini? Nah, sekarang Ibu klik. Nah, 6,2. Jadi rata-rata semua angka yang ada di sel ini adalah 6,2. Kalau kita mencari manual, kita jumlahkan semuanya, kita bagi sebanyak data. Lalu kita blok lagi. Kita ambil count number. Count number ini berapa jumlah data yang terdapat dalam tabel. Nah, kalau kita hitung jumlah datanya ada 5. Bagaimana kalau kita klik count number, apa yang muncul di kotak merah ini? Count number. Nah, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya Ibu blok lagi, Ibu klik panahnya max. Max ini adalah nilai tertinggi dari tabel, dari jumlah sel yang ada. Nilai tertingginya berapa? Nah, kira-kira kalau nilai tertinggi kita lihat dari tabel ini adalah 10. Nah, kira-kira apa yang terisi pada warna oranye ini? Ibu blok, lalu Ibu klik, lalu ambil max. Nah, ternyata 10 nilai tertinggi. Nah, bagaimana dengan min? Min itu adalah nilai terendah, min. Nah, maka akan tertulis 3. Nah, ini fungsi dari auto zoom ya, auto zoom. Jadi auto zoom ini menjumlahkan isi sel, bisa kita menjumlahkan, kita mencari rata-rata,
mencari jumlah data, mencari nilai tertinggi, dan mencari nilai terendah. Nah, selanjutnya adalah fill. Apa itu fungsi dari fill? Ya, Ananda bisa lihat pertemuan 7 ya, catatan di pertemuan 7 itu semua fungsi dari ikon-ikon itu sudah Ibu jelaskan. Membuat pola angka secara kontinu. Nah, kalau kita klik panah ke bawahnya ini ada down, ada right, ada up, ada left, ada series, ada justify. Nah, down itu fill down. Apa perubahannya? Nah, kalau Ibu klik kotak jumlah barang, Ibu klik panah di samping, Ibu klik down. Nah, kalau down itu bagian bawah ya. Sekarang 8 ini adalah bagian bawah. Nah, sekarang apa perubahannya kalau kita klik down? Nah, maksudnya 5, 10, 5, 3, 8. Nah, kalau fill down ke bawah, angka 5 ini akan berubah menjadi 5 semuanya. Nah, Ibu blok, klik fill down. Angka yang paling atas dia akan berubah ke bawah. Nah, semuanya menjadi angka 5. Nah, bagaimana kalau up? Fill up. Nah, angka 8 yang di bawah akan berubah menjadi angka 8 menuju ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini Ibu blok lagi. Ibu klik fill, right dan left. Right ini kanan, left itu ada kiri. Nah, sekarang coba kita blok bagian tengah ini, harga barang. Nah, apa yang terjadi jika kita klik right? Right itu ke arah kanan ya, arah kanan berarti ke arah sini. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat right. Nah, maka right itu nama barang yang ada di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Nah, itu maksudnya. Ini kan nama barang di sebelah kiri. Tadi kan harga barang di sini. Maka kalau kita blok di sini, maka kotak di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau kita klik right, left? Nah, kotak yang ada di sebelah kanan, dia akan berpindah ke sebelah kiri. Nah, jumlah barang dia akan berpindah ke sebelah kiri. Nah, itu perbedaannya. Nah, icon yang ketiga adalah clear. Clear ini membersihkan ya, membersihkan. Ikonnya lihat, perhatikan baik-baik. Apa kira-kira clear ini terdiri dari apa saja? Adalah clear all, clear format, content, comment, hyperlink. Nah, clear all kita coba. Clear all ini menghapus semua data yang ada pada tabel. Nah, sekarang ingat kita blok dulu. Nah, baru ambil clear all. Nah, maka semuanya akan menjadi hilang. Itu yang clear. Kalau clear format ini untuk menghapus format perumusan ya, ada konten untuk konten ini isinya. Kalau jumlah barang Ibu klik, apa yang terjadi? Konten. Nah, hilang dia. Nah, kalau konten satu-satu. Nah, itu seterusnya ya untuk menghapus seluruh tabel atau isi dari tabel tersebut, menghapus semua nilai ya hingga format. Nah, lalu ada sort ya. Sort and filter. Ini adalah ikon yang keempat pada editing, sort and filter. Lihat ikonnya ada huruf A, Z dan juga ada seperti kerucut seperti ini. Nah, Ananda perhatikan, Ibu ambil contoh yang lain. Nah, perhatikan ini adalah sebuah contoh. Bisa diperhatikan ini NIP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Ini adalah data guru SMP Negeri 1 Baso. Nah, sekarang kita gunakan icon sort and filter. Apa kegunaan icon sort and filter? Menampilkan menu untuk mengurutkan atau menyaring data. Ya, di sini kita akan mengurutkan atau menyaring data. Contoh, atau Ibu blok saja ini satu. Ibu copy, Ibu pindahkan ke sheet yang baru. Nah, ini. Nah, Ibu perbesar. Nah, ini adalah nama lengkap dengan gelar, mulai dari guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Baso. Nah, apa fungsi dari icon sort and filter ini?
sekarang Ibu blok. Ini Ctrl X. Nah, seperti ini. Nah, kita blok semuanya. Lalu kita ambil sort and filter. Nah, jadi untuk sort and filter ada beberapa icon di sini. Ada yang pertama sort A to Z, sort Z to A. Sort ini menyorot ya, mengurutkan. Sort A to Z ini maksudnya dia nanti akan mengurutkan semua data yang diawali dengan abjad A sampai dengan Z. Nah, sedangkan sort Z to A dia akan mengurutkan data dengan abjad Z to A. Nah, maksudnya di sini bisa Anda perhatikan ini adalah nama lengkap dengan gelarnya. Nah, sekarang yang pertama ini Ibu kembalikan ya. Nah, seperti ini awal data awalnya. Dimulai dari Benny SPD. Sekarang bisa Anda perhatikan ini abjadnya di depan ini kacau balau, berantakan. Ada B, ini W, ini F, ini H, ini R, sampai dengan N. Nah, sekarang kita urutkan supaya datanya lebih rapi. Kita blok dulu, ya, kita blok. Kita ambil sort and filter. Nah, kita maunya mengurutkan data itu dari abjad apa? Misalkan abjad A to Z. Ibu klik A to Z. Perhatikan ini Benny yang pertama ya, Bapak Benny ya. Nah, Ibu klik. Nah, maka abjad A, Ibu Ade Yulia Rahmi akan berpindah ke atas diikuti dengan abjad B, D, E, F, H, K, L, sampai dengan Z. Nah, begitu juga kalau kita ingin mengurutkan dari Z, abjad Z to A, kalau Ibu klik Z to A ini, nah, maka nama guru yang diawali dengan huruf Z akan berpindah ke atas. Nah, dengan huruf A tadi akan berpindah ke bawah. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sedangkan untuk custom sort ini adalah mengurutkan beberapa tabel yang lebih dari satu. Ini kan cuma satu Ibu contohkan. Nanti misalnya ada NIP, ada tanggal lahir, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah find and select. Apa itu find and select? Find and select ini menemukan atau memilih data yang ingin kita cari. Nah, contoh. Sekarang data di sini ada berapa? 1, 2. Ibu buat nomornya ya. Nah, 2. Nah, ada 23 data. Berarti ada 23 nama yang ada pada tampilan ini. Nah, sekarang Ibu misalkan mencari Ibu Lucy Azriani. Posisinya di mana misalkan. Nah, cukup kita gunakan icon find saja. Ibu klik. Nah, ini ada beberapa icon. Ada find, ada replace, ada go to, sampai dengan selection pane. Nah, untuk pertemuan ini Ibu hanya membahas find and replace saja. Ya, Ibu klik find. Find ini menemukan ya, maka akan keluar kotak find and replace ya. Find menemukan, replace mengubah, menimpa ya. Nah, sekarang Ibu klik find what, kata apa yang ingin kita temukan, misalnya Lucy ya, Ibu Lucy. Nah, kita ingin mencari Ibu Lucy, namanya berada di mana. Nah, kalau Ibu klik find next, kalau Ibu klik find next, klik. Nah, maka kursor akan langsung menuju Lucy Azriani. Nah, itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau replace? Nah, misalkan replace. Kalau replace ini kita akan mengubah apa kata yang akan kita ubah. Contohnya, Ibu mengubah Ibu Lucy tadi menjadi replace with. Diubah dengan apa? Misalnya kita ganti nama Ibu Lucy Azriani ini Dewi Azriani misalkan. Lucy-nya kita ganti Dewi. Nah, seperti ini. Lucy Dewi. Find next. Ibu klik find next. Replace. Ibu klik replace ya karena kita ingin mengubah namanya. Perhatikan ini Lucy, Ibu ubahlah warnanya. Nah, seperti ini. Lucy Azriani. Lucy ini nanti akan berubah menjadi Dewi. Ibu klik replace. Nah, Dewi Azriani. Itu maksudnya Nanda. Nah, itu kira-kira fungsi-fungsi icon yang terdapat pada grup editing.
Sekian materi kita pada minggu ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.